Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu lagi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas pola berpikir. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manusia kemampuan untuk berpikir. Tentu hal ini merupakan pembeda dari makhluk-makhluk lainnya. Nah, teman-teman, pola berpikir itu memiliki 7 alur. Yang pertama ada fikir. Yang dimaksud fikir di sini adalah kemampuan manusia untuk menggunakan akal ataupun pikirannya untuk merenung, mempertimbangkan dan juga mengolah informasi. Selanjutnya ialah pikiran. Pikiran yang dimaksud sini adalah setelah kita melalui proses berpikir, kita menghasilkan sebuah pikiran. Pikiran yang dimaksud sini berupa ide, bayangan, ataupun gagasan. Nah, setelah melalui proses pikiran itu, maka lahirlah pemikiran. Pemikiran di sini juga merujuk kepada kerangka berpikir yang lebih terstruktur. Yang keempat, dalam pola berpikir ini, kita bukan hanya melibatkan intelektual manusia, tetapi juga perlu untuk menghubungkan pola pikir dengan jiwa ataupun nafs manusia. Sebab dalam jiwa manusia terdapat sifat, karakter, maupun kebiasaan yang dapat terbentuk melalui proses berpikir. Nah, apabila pemikiran positif ini kita kembangkan, maka jiwa kita akan menjadi lebih kuat. Dan apabila kita membiarkan pemikiran yang negatif ini mewarnai hidup kita, maka jiwa kita itu akan tidak kuat dalam segi mental maupun dalam segi spiritual. Nah, dalam pemikiran ini juga melibatkan yang namanya bawah sadar. Bawah sadar ini kita juga melibatkan 7 level berpikir manusia. Yang pertama ada patuh atau bertakwa. Langkah pertama manusia dalam berpikir ialah bertakwa. Patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Takwa merupakan pondasi dari segala aspek berpikir. Dengan bertakwa, manusia akan berpikir secara jernih. Tanpa bertakwa, manusia akan berpikir untuk menyesatkan orang lain dan juga tersesat dalam pikirannya sendiri. Oleh karena itu, mari kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek berpikir kita. Yang kedua adalah pasti atau iqra. Dalam proses berpikir ini, kita juga perlu membaca, meneliti, ataupun juga mengkaji sumber-sumber yang valid seperti Al-Quran, hadis, dan juga ilmu pengetahuan lainnya. Level yang ketiga ada mixing, penghayatan yang menghasilkan sebuah pemikiran mendalam. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang berpikir, mari kita renungkan dulu, terus kita mendapatkan pemahaman yang mendalam. Setelah kita mendapatkan pemahaman yang mendalam ini, coba kita ajarkan kepada orang lain, agar orang lain juga dapat terbuka pikirannya, dan ilmu yang kita ajarkan itu kelak menjadi amal jariah kepada kita. Yang keempat ada fight. Fight yang dimaksudkan sini adalah berjuang melawan ujian. Seperti yang dituangkan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Orang beriman akan mendapatkan tantangan dalam tingkat keimanannya. Oleh karena itu, perlu kita untuk memiliki tameng yang kuat dalam menghadapi ujian tersebut. Tameng yang dimaksudkan adalah melibatkan kolbu dan juga akhlak dalam pemikiran.
Dengan begitu kita memiliki kemantapan hati dan pikiran untuk memperjuangkan kebenaran. Yang kelima ada monitoring. Monitoring di sini adalah bermuhasabah. Setelah kita berjuang, kita evaluasi. Tanyakan kepada diri kita, apakah yang kita perjuangkan ini, apakah yang kita pikirkan ini sudah benar-benar, ataupun kita juga berpikir bahwa apakah yang kita sudah perjuangkan ini ataupun yang kita pikirkan ini sesuai dengan nilai-nilai keislaman atau belum. Nah, itu yang menjadi PR kita. Makanya di level ke-6 ini ada yang namanya tindak lanjut. Tindak lanjut yang dimaksudkan sini adalah apabila kita memiliki pemikiran yang salah, segera bertobat, taubatun nasuha, perbaiki apa yang menjadi keliru dalam pemikiran kita. Dan apabila kita sudah benar dalam berpikir, konsistenlah dalam menjaga kebenaran itu dan berjuanglah dalam memperjuangkan kebenaran. Dan level yang ketujuh adalah inti dari proses berpikir ini adalah menjadi manusia yang ulul albab. Artinya di sini adalah manusia yang mampu menggunakan akalnya dalam berpikir secara mendalam, seperti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, di mana di sini dijelaskan bahwa dalam berpikir itu, ketika kita berpikir yang mendalam ya tentunya, kita akan menghasilkan inovasi-inovasi yang baru, kebijakan-kebijakan yang baru. Dengan menjadi manusia yang ulul albab, maka kita dapat memberikan problem solving ataupun pemecahan masalah sehingga melahirkan sebuah solusi. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita terdorong untuk melakukan motivasi mengajak diri sendiri maupun juga mengajak orang lain untuk terus berkontribusi dalam melakukan kebaikan. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.